Halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer ya teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, energi banyak orang. Teman-teman ambil yang baik-baiknya aja ya. Oke, ini dia adalah kondisi seseorang yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Wah, kita lihat perasaannya hari ini, seseorang ini dalam kondisi merindukan kamu ya. Orang yang saat ini mungkin teman-teman kepikiran orang ini atau tiba-tiba kok keinget orang ini ya. Orang ini tuh lagi kangen sama kamu. Apa ya, kayak energinya tuh kayak pengen ketemu sekali. Kayaknya udah lama banget kalian ini tidak bertemu. Dan aku merasa orang ini nih mengidolakan kamu atau ngefans sama kamu, atau kayak kamu tuh istimewa banget gitu buat dia ya. Jadi kalian pernah dekat, kalian pernah mungkin ada hubungan baik, dan aku ngerasa seseorang ini teringat sama kamu dan dia tuh ingin ngejalanin hubungan yang serius sama kamu ya. Orang ini kepingin mengungkapkan perasaan hatinya sama kamu. Ini mungkin dia mau menyatakan cintanya, atau ya seperti ingin mengajakmu mungkin dikenalkan ke keluarganya ya. Ada Eight of Wands di sana. Aku ngerasa kamu akan diajak berkunjung ke rumah orang tuanya, ataupun juga yang mengenal dia ya. Jadi pengen ngenalin kamu sama orang-orang terdekatnya. Aku rasa seperti itu. Dan sebenarnya dia juga sudah mempertimbangkan ya, beberapa hari belakangan ini mungkin dia sedang mempersiapkan ya apa saja yang harus dia bawa gitu ya ke hadapan kamu. Dia ingin memberikan bentuk nyata ketulusan cinta dia sama kamu. Mungkin di sini dia ingin mengajak kamu berkomitmen ya, ingin mengajak kamu menikah. Memang pergerakannya aku merasa dia ini kayak masih belum terlalu kuat ya untuk bersama dengan kamu. Nggak tahu, karena dapat kartu ini di belakangnya. Orang ini mau mengajak kamu menikah ya, atau dia menyetujui mungkin permohonan kamu ya, yang mungkin hubungan ini tuh dibuat serius, bukan untuk main-main belaka gitu ya. Dan dia menyetujui ya. Tapi dia ngerasa ada yang kurang di dalam keinginannya dia untuk ngejalin hubungan yang serius ini ya. Aku nangkepnya bahwa kayak ada perasaan di mana langkah dia itu mulai terhenti ya, kayak ada keraguan gitu loh. Ada terlihat semacam apa ya, kamu akan melihat perubahan dari orang ini ya. Dia yang ngajak kamu serius, tapi tiba-tiba dia berubah gitu ya. Tiba-tiba PHP ngilang gitu ya. Nah, yang sedang kamu rasakan mungkin seperti itu ya. Sebetulnya orang ini memang ada keseriusan gitu sama kamu, karena aku rasa dia ini juga punya nafsu yang besar juga sama kamu. Jadi bukan karena cinta belaka aja dia tuh mau nikahin kamu, tapi emang mungkin sensualitas yang kamu miliki ini juga menggoda dia, yang membuat dia ini kayak ingin terburu-buru mengikrarkan komitmen dengan kamu. Tapi kok belakangan ini ada perubahan yang mencekam ya, yang ada di dalam hubungan kamu dengan dia. Kenapa seperti ini? Kenapa dia begitu? Aku melihatnya ada sosok yang saat ini menghadang perjalanan hubungan kalian ya. Dan itu yang membuat dia saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Siapa dia? Ya, siapa dia yang menghadang hubungan kalian? Bukan, dia kebingungan.
Oh, dia udah punya pasangan guys tuh. Jadi memang oh ya 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 ya. Tapi aku ngerasa gini ya, apa karena ini dia sekarang lagi dapet kabar berita gitu ya dari pasangannya kalau dia mungkin sedang hamil gitu. Itu yang membuat dia menunda untuk mengajakmu menikah. Ya, karena dia mungkin harus menyiapkan uang dan uang ini mungkin diperuntukkan untuk pasangannya dan dia saat ini sedang kebingungan untuk bisa memenuhi janji kepada kamu. Ya, janji seperti apa yang dia bicarakan kepada kamu, yang dia inginkan antara kamu sama dia ini bisa menjalin hubungan yang lebih serius ataupun juga bisa melangsungkan pernikahan di tahun ini. Apakah bisa nih Mas Mada ini untuk menikah tahun ini? Aku rasa bisa kalau dianya siap ya, tapi dianya ini yang ragu gitu ya. Dianya yang ragu. Aku merasa dianya kayak awalnya mungkin menjalin hubungan sama kamu itu nggak serius ya. Tetapi pada perjalanannya kok dirasa kok seneng, bahagia sama kamu. Nah, mulailah dia itu ada perasaan cinta besar sama kamu. Ternyata di saat seperti itu dia kebingungan. Dia nggak bisa lepas nih dari pasangannya. Jadi memang dia memang betul dia berjanji untuk menikah dengan kamu, tapi ini tidak bisa lepas karena pasangannya juga tidak mau berpisah dengan dia. Dan hubungannya memang sudah lama dingin ya, atau tidak ada kegairahan di dalam hubungan mereka, tapi tidak mau berpisah gitu. Ya, tetap kayak kepingin rukun lagi walaupun tidak ada kegairahan di dalam hubungan rumah tangganya, tapi kepingin tetap bareng-bareng gitu sama dia. Dan aku rasa di sini mereka itu ada kayak balikan lagi gitu loh guys. Ya, kayak balikan lagi hubungan mereka yang membuat akhirnya dia di sini kebingungan ataupun juga mungkin ngerasain nggak enak hati ya, gelisah dan menyebabkan dia demam, sakit ya. Dan kamu mungkin juga udah dapat informasi itu yang menyebabkan kamu mungkin juga tidak ingin berkomunikasi dengan dia ya, ada kekecewaan. Ya karena dia juga ternyata sangat-sangat menderita ya. Ini dia balik lagi ya karena anak sih kalau aku lihat. Tapi di dianya sendiri perasaannya kepada si pasangannya ini justru kayak bukan ini ya, kayak gimana ya sih, udah nggak punya cinta gitu loh guys, perasaannya udah nggak ada, tapi nggak bisa dilepas. Makanya dia susah, dia kebingungan ya, gimana ya, dia kepingin bersatu sama kamu gitu ya, terus di sini jalannya terhambat karena dianya ini balik lagi gitu. Ini yang membuat dia juga kebingungan. Ini juga atas permintaan orang tuanya yang menyebabkan dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Ya, tapi di dalam hati nuraninya dia ini ya tidak nerima, tapi nggak bisa nolak permintaan orang tuanya. Entah karena ini ada anak ya, kelangsungan hidup anaknya, atau memang ada perjanjian yang dibuat antara anak dengan dianya ya, yang menyebabkan seperti ini. Ya memang dari awal dia sudah berkeinginan untuk menjalin hubungan yang serius sama kamu. Ya, dan aku ngerasa memang kamu jadi harapannya dia, jadi doanya dia, tapi dia nggak bisa berbuat sesuatu. Di sini dia mencintai kamu memang benar, dalam banget, besar ya cintanya, tapi nggak bisa dia lakukan karena saat ini hubungan mereka kembali membaik ya, dan ini atas permintaan orang tuanya. Tapi hati dan perasaan dia sama kamu mah besar gitu loh, pengennya sama kamu, tapi di sini dia nggak bisa nolak. Nah ya, mungkin dia ada masalah ini yang belum selesai dengan orang tuanya, dengan dia dan anaknya, yang membuat dia saat ini tuh tidak berkomunikasi. Dan mungkin juga ada kekesalan sama kamu ya, kemungkinan besar ya kamu dimintai pemikiran gitu ya, supaya sharing lah gitu, gimana nih ngadepin. Mungkin kamu kecewa ya, masa nggak bisa mengambil keputusan,
Ada energi Libra juga dengan Capricorn, seperti kok kayak nggak ada keputusan sih, masa nggak bisa seperti itu. Akhirnya di sini ada dialog di mana antara kamu dan dia ini bisa jadi berdebat dan akhirnya saling diam. Aku merasa seperti itu energinya ya. Sudah menyusun rapi acara untuk bisa menikah gitu, ternyata hambatannya adalah ya orang masa lalunya datang, dan ini atas kekuatan orang tuanya yang membantu gitu ya, memperlancar jalan hubungan mereka. Oke, kita lihat lagi bagaimanakah saat ini perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu. Oke, seperti yang aku bilang tadi ya, kalau dia sebetulnya memang berharap untuk menjalin hubungan sama kamu ya, karena memang impiannya dia tuh udah mulus banget gitu, bisa sama-sama kamu nantinya ya. Tetapi hal ini mungkin ya membuat dia kecewa sih. Kalau aku ngerasa gini ya, dia mengambil sebuah tindakan yang tidak memikirkan kamu gitu ya, karena aku ngelihat juga dari materi gitu. Dia sempat kebingungan karena materi yang dia punya mungkin tidak bisa mencukupi pernikahan kalian atau acara yang ingin kalian buat. Tapi meskipun begitu, aku ngerasa dia nggak serta merta mengcancel lah gitu acara tersebut, cuman menunda aja ya, acara tersebut, karena aku melihat dia sedang mengurusi masalah yang muncul dalam hubungan kalian saat ini. Jadi ini ada orang yang cari masalah gitu ya, orang-orang yang mungkin datang di belakang hubungan kalian ya. Di sini dia sedang menyelesaikan lah satu persatu permasalahan tersebut, agar nanti pada perjalanan pernikahan yang insya Allah ya dia ini ingin melanjuti hubungan yang serius dengan kamu ini bisa terlaksana aman sentosa ya. Mungkin selama ini dia terlalu dekat dengan ibunya ya, ataupun juga mungkin dengan anaknya ya, yang menyebabkan dia itu juga mulai pelan langkah dia dalam memutuskan untuk pernikahan kalian. Jadi di sini memang kalian harus bersabar gitu ya. Ada masalah-masalah yang muncul yang itu dikarenakan memang karena anak sih. Jadi anaknya ini masih butuh asuhan ya, sehingga dia harus mempertimbangkan hal ini untuk keberlangsungan kesehatan dan juga kebaikan si anak ini. Jadi kemungkinan besar memang tertunda ya, dan itu membuat dia saat ini kebingungan. Nah, teman-teman semuanya, dia bingung memutuskan harus seperti apa ya. Ada dua pilihan ini. Kalau dia memilih kamu, dia mungkin kehilangan anaknya, tapi kalau dia memilih anaknya, dia kehilangan kamu. Jadi saat ini yang kalian perdebatkan adalah hal ini, yang kemungkinan besar dia takuti saat ini adalah kehilangan buah hatinya. Dan ini juga membuat dia saat ini keras hatinya, tertutup komunikasi dengan kamu karena ada nasihat dari orang tuanya atau permintaan yang orang tuanya inginkan untuk dia dan cucunya ini, yang membuat dia sekarang ini sakit. Jadi dia nggak bisa ngomong sama kamu, dia takut gitu ya, karena dia juga nggak mau kehilangan kamu. Dia udah punya impian nih, mau hidup bahagia bersama dengan kamu ya. Tetapi tiba-tiba saja petaka itu datang kembali ke dalam kehidupannya. Ternyata anaknya mungkin jatuh sakit, entah banyak pengadu apa sama neneknya ya, atau sama kakeknya, yang menyebabkan dia saat ini juga dalam keadaan bingung harus memutuskan seperti apa ya. Tuh, jadi dia sebetulnya bisa melangkah bersama dengan kamu ke pernikahan yang diinginkan kalian, tetapi di sini dia harus menjaga buah hatinya
ya. Mungkin karena permintaan buah hatinya juga dia tidak bisa melangkah pergi bersama dengan kamu, dan dia juga sedang menunggu waktu yang tepat agar dia bisa mendatangi kamu. Aku rasa sih memang kayaknya dia terhambat sama buah hatinya ya, ataupun juga orang tuanya. Tapi kalau dia tidak komunikasi dengan kamu, itu mungkin ada kejengkelan hati juga ya. Coba kita lihat kenapa dia tidak berkomunikasi dengan kamu. Sebenarnya hubungan kalian ini aman kok di sini, ya. Kamu dan dia sebetulnya hubungannya aman di sini. Lalu kenapa tidak berkomunikasi? Ada kesombongan, ada keangkuhan. Aku ngerasa mungkin kamu juga terlalu berpikir, ada rasa takut mungkin ya, rasa takut, kesal, akhirnya menimbulkan perkataan-perkataan yang menyakiti perasaan dia. Atau ucapan atau jawaban dari dia melukai perasaan kamu, sehingga kalian berdua ini sama-sama menutup hati gitu. Jadi nggak ada yang mau bicara saat ini. Dia mau bicara, dia mungkin mengedepankan buah hatinya, kamu mungkin dengan ucapan atau janjinya yang ingin yang kamu tagih ya, yang membuat kamu juga pada akhirnya tidak melakukan komunikasi karena gedek mungkin sama orang ini, karena dia udah janji sama kamu tetapi dia seperti mengingkari janji, kecewa gitu kamunya. Nah ini ya, jangan biarkan masa lalu menghambat kalian ya. Aku ngerasa emang ini hambatannya ya, masa lalu diantara dia dengan seseorang itu, ini kayak masih belum clear ya. Menghambat hubungan kalian. Jadi kalau memang teman-teman sudah ada komitmen ya, tapi teman-teman cemburu ya dengan cerita dari dia, mungkin itu yang aku bisa tarik ya dari rasa beberapa kartu ini, akhirnya menimbulkan perdebatan antara dia dengan kamu ya. Kamu juga memang takut kehilangan, dan dia di sini kayak merasa kamu ini egois ya. Tetapi mungkin kebaikan di kamu nanti akan terusik gitu, sedangkan dia merasa kamu hanya menginginkan dia saja gitu, tidak menginginkan kebahagiaan yang lainnya. Nah, kalau di sini aku bisa nyaranin teman-teman harus buat kesepakatan supaya kamu tidak dirugikan di kemudian hari oleh si dia. Ya, supaya juga pernikahannya bisa berjalan. Meskipun mungkin tanggung jawab apa yang belum selesai ini akan selesai ya. Sama-sama ngejalaninnya, pernikahan jalan, tanggung jawab jalan. Tapi sepertinya ada hambatan. Kemungkinan besar anaknya ini mungkin mengadu hal-hal yang memberatkan perjalanan pernikahan kalian ya. Kemungkinan mungkin masih sayang kan gitu, jadi tidak ingin berpisah, atau mungkin memang belum setuju untuk kedatangan kamu. Aku ngerasa di sini hasil yang menguntungkan itu bisa kamu dapatkan asal kamu bisa sabar dan jangan terbawa emosi ya. Kalau kamu bisa sabar, akan ada jalan keluar ya. Jangan terlalu khawatir kamu dilupain atau kamu ditinggalkan, tapi tetap bersikap baik ya, seperti biasanya kamu sebelum masalah ini muncul. Jangan sampai mempengaruhi hubungan kalian yang pada akhirnya akan membuat pernikahan ini tidak jadi. Malah sekarang komunikasi kalian yang terhambat. Jadi tidak saling berkomunikasi karena mungkin ada selisih paham ya, yang memberatkan hati kamu dan membuat dia kayak songong gitu, kayak kayak memperlihatkan seakan-akan dia itu kuat ya, kayak ini orang kok ngomongnya jadi kasar gitu ya, jadi tidak seperti kayak biasa, melukai perasaan kamu. Nah, ini adalah saatnya untuk mengambil tindakan. Jadi jangan terlalu berlarut-larut masalahnya. Sekarang tanya sama dia mau bikin perjanjian enggak gitu. Terus tetapkan
tanggal pernikahannya mau bagaimana, supaya nanti tidak terundur-undur lagi, karena biasanya kalau lama-lama itu akan selalu ada setan ya yang mengganggu, yang kemungkinan besar memang harus dirembukan dulu ya. Jadi kamu kasih saran sama dia supaya dia bisa ngobrol baik-baik sama ex-nya ya, sama keluarganya, sama anaknya, supaya bisa mendapatkan jalan keluar. Jadi jangan terburu-buru dulu, karena nanti khawatir ada kecemburuan yang masuk di dalam hubungan kamu dan dia pada saat kalian sudah menikah, yang akhirnya akan membuat hubungan ini pun juga jadi cerai-berai lagi ya. Jadi harus dipastikan dulu nih, dianya dulu harus ngobrolin dulu masalahnya dengan ex-nya supaya benar-benar clear, benar-benar selesai. Jadi jangan terburu-buru, jangan mau dulu dinikahin apa kayak apa, dalam bentuk apa, harus sah. Makanya kalau mau dapetin sah kan harus banyak perjuangan dan kesabaran. Supaya apa? Ya supaya kamu mendapatkan hak kamu, biar kamu nggak mendapatkan kerugian. Karena kalau seseorang yang belum selesai dengan masa lalu, sudah pasti akan merugikan kedepannya dalam perjalanan hubungan kalian. Kamu akan banyak dirugikan sepertinya, karena di sini kamu mungkin juga termasuk orang yang paling banyak maklum, kemudian akan disalahgunakan oleh dia. Makanya di sini kamu tegas ya, tapi ketegasan kamu justru mengundang hubungan ini jadi renggang ya, mengundang penyakit, jadi renggang sekarang. Tapi kamu udah benar tegas. Coba kalau kamu nggak tegas, pasti masalah di belakang yang rahasia kamu nggak tahu. Ya kan, karena kamu kepingin menikah aja tapi nggak mau denger masalah dia atau apa, nggak peduli, nanti malah jadi masalah. Tapi kalau kamu nggak peduli juga kadang ya teman-teman ya, sikap tidak peduli kita juga kadang menguntungkan. Yang penting dia mau sama kamu, dan urusan dia ya urusan dia, urusan kamu ya sama dia gitu, kalau itu maunya. Tapi kalau aku rasa tunggu sampai masalah selesai deh, supaya hubungan kalian ini bisa berjalan baik. Karena aku ngerasa di sini ada energi negatif, kemungkinan besar ya ada sesuatu yang sedang mengganggu di hubungan kalian. Bisa jadi ex-nya ini kembali ingin mempererat gitu hubungan, karena mungkin juga dia meminta bantuan dari orang tuanya ya untuk mempersatukan hubungan mereka lagi. Yang kemungkinan besar disinilah energi negatif itu muncul yang menyebabkan si dia karakternya berubah ya. Di sini jadi kayak kok susah ya diajak berdialognya, kok cepat marah ya. Kemungkinan besar bisa karena dia emosi terhadap kamu atau tidak terima dengan ucapanmu, atau memang ada energi negatif yang sedang menyelimuti hubungan kalian. Jadi teman-teman di sini harus bersikap berani dan harus mengambil langkah lebih dulu. Harus seperti apa supaya tidak berlarut-larut, lama-lama diem-diemannya, biar cepat clear, kamu juga biar cepat bisa pulih dari keadaan kamu yang mungkin saat ini kamu masih kesel hati sama dia. Ya, biar cepat selesai masalahnya. Jadi mungkin kamu bisa ngambil tindakan lebih dulu. Seperti apa sih maunya, gimana sih? Ayo ngobrolin dulu. Ngobrolin dulu, kamu tulis apa yang ingin kamu tanyakan, tapi jangan nyerempet-nyerempet ke hal-hal yang ada kaitannya dengan meledek atau menghina ex ataupun orang tua ataupun anak. Jangan, itu hindari, karena itu akan memunculkan kayak perdebatan atau sampai kepada ya hubungan ini bakal tidak terjadi kalau kamu terbawa emosi. Jadi tulis dulu aja yang baik-baiknya, apa yang ingin kamu sampaikan ke dia, tapi hindari hal-hal yang buruk ya yang bisa kamu ucapkan karena kamu merasa kecewa atau merasa dirugikan oleh dia, supaya terhindar dari permusuhan atau perdebatan yang lebih sengit lagi. Ya, percaya pada mimpi kamu. Kalau kamu sudah bersikap tulus, berkorban dengan tulus lagi, berkorban dengan tulus, dan kamu juga sudah merawat hubungan ini dengan baik, maka Tuhan akan memberikan jalan yang baik buat kamu. Ya, kalau kamu benar, berada di jalan yang benar, kamu akan diberikan jalan keluar.
Tapi kalau kamu berada di jalan yang salah, maka kamu akan banyak dirumitkan masalahnya. Jadi percayalah pada mimpi kamu. Kalau memang dia adalah sosok idamanmu dan kamu percaya dan yakin dia adalah pendamping masa depanmu, maka perbaiki sikap dan perkataan-perkataan yang mengundang marah ya di antara kalian. Mengalah bukan berarti kalah, ya. Keras juga bukan berarti menang. Dan jangan sampai teman-teman tuh merasa kayak dicintai banget jadi bersikap sombong. Jangan ya, hindari. Atau mungkin teman-teman ini sudah banyak berkorban materi, waktu, tiba-tiba dia tidak menghargai. Sabar, maksudnya bukan begitu teman-teman. Langsung minta itu loh ya, langsung minta perjanjian aja, ataupun juga bicara lebih lanjut sama orang ini, maunya seperti apa, maunya gimana. Luangkan waktu ya buat kamu bisa bernapas, rileks. Pada akhirnya kamu akan berpikir jernih, apa yang harus kamu ambil, langkah apa yang harus kamu buat supaya mungkin pernikahan ini jadi, atau harus bagaimana, itu kamu yang tahu, posisinya kamu yang ngerasain ya. Apakah memang kamunya belum siap menikah dengan dia karena ada orang-orang yang ada di belakang ini, atau kamu sudah siap dianya belum siap, apa karena itu adalah alasan dia untuk apa ya, seperti kayak ingin putus dari kamu. Dengan alasan tersebut dia menggunakan akal gitu untuk bilang ditunda padahal sebetulnya dia mau balik. Jadi kamu harus rileks dulu supaya kamu bisa mencerna semua masalah yang muncul belakangan ini, supaya kamu bisa menentukan jawaban ya. Rileks dulu, tenang dulu semuanya, pikirin apa yang udah muncul nih satu persatu dari hari kemarin ya. Kamu bisa mengambil puzzle-puzzle itu yang terpisah, disatukan ya, kemudian nanti kamu akan mendapatkan jawabannya harus bagaimana. Karena yang aku lihat di sini memang butuh kesabaran dan butuh waktu. Dan kamu di sini diminta untuk luangkan waktu, bernapas ataupun rileks agar kamu mendapatkan jalan keluar dari masalah yang sedang kalian hadapi. Aku rasa kenapa dia tidak berkomunikasi dengan kamu saat ini, sepertinya kalian sedang berdebat ya, atau ada salah satu energi kayak mundur. Aku ngerasanya gitu. Mungkinkah kamu yang mau mundur tapi dianya belum terima kemunduran kamu ya, tetapi akhirnya kayak terjadi ribut kecil yang menyebabkan akhirnya kalian benar-benar lost kontak ya. Kemungkinan besar ini jika kalian mengalaminya sudah dalam waktu 2 bulan ini, itu harus cepat-cepat ditanggapi. Kalau memang kalian mau nyudahi ya sebaiknya luangkan waktu untuk ngobrol dulu, untuk bicara dari hati ke hati ya, supaya bisa memutuskan pilihan terbaik. Atau kalau kamu memang sudah mendapatkan utuh puzzle-puzzle yang bersebaran itu ya, kamu sudah tahu seperti apa gambarannya, kamu bisa mengambil langkahnya sekarang juga supaya kamu bisa lebih rileks, lebih sehat lagi pikirannya, dan kamu tidak dibebankan setiap hari karena seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu, tidak kunjung datang berkomunikasi ya. Kalau memang ini sudah beberapa hari, kemungkinan besar masih bisa tuh kamu punya kesempatan meminta waktu untuk bertemu. Tapi kalau sudah beberapa bulan, sudah ya, tipsnya dari aku jangan ditungguin. Oke, jangan mengharap. Jadi kalian cepat move on supaya kehidupan kalian cepat baik ya. Terima kasih banyak teman-teman. Kita lihat untuk zodiaknya, di sini ada Scorpio, ada Virgo ya. Lalu ada Aries, Libra, Cancer, Sagittarius, Leo, Cancer, Scorpio, Aries, Libra, Cancer, Leo, Aquarius, Capricorn. Dan kita lihat untuk inisialnya. Ada W, U, K, H, M,
N, Y, O, P, V, Q, C, Z, D, dan T. Guys, terima kasih banyak ya. Jangan lupa di subscribe yang baru datang. Semoga kalian suka ya. Kalau tidak suka ya tidak apa-apa ya. Kita kembali lagi di video selanjutnya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, umur panjang, dan murah rezekinya, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus ya. Dan semoga teman-teman selalu diberikan keadaan yang baik selalu dalam setiap kondisi yang dihadapi. Terima kasih banyak. See you next video. Bye bye teman-teman.